Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Nihil ya? Iya, Masih Bu. semua. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita berdoa, silakan lihat pakaiannya, kerapihan bajunya. Ada baju yang belum dimasukkan, tolong dimasukkan ya. Sampah di sekeliling sudah dilihat? Sudah? Dah. Biar kita kalau bersih, kita jadinya nyaman. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Semua siap? Doa mulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kita berdoa, yuk kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Dimohonkan untuk berdiri. Baik, kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang minggu yang lalu kita sudah pelajari tentang kemajuan ITEK. Siapa yang masih ingat? Ayo, pelajaran kita minggu lalu. Saya Bu, Ya, Rangga. Apa Rangga? kemarin itu kita belajar pengaruh kemajuan ITEK dalam positif dan negatif Bu. Dampak positif dan negatifnya. Yang lain, apa lagi? Materi minggu lalu. Saya, Bu. Ya, Vicky. Pengaruh kemajuan IPTEK itu dipengaruhi oleh berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Ya, ada lagi? Saya Bu, Ya, Pindo. pengaruh kemajuan IPTEK itu kita harus bersifat selektif. Bersikap selektif. Ya, kita sudah masuk ke materi kita
kita bersikap selektif. Sekarang kita lihat apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lihat di sini. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Adapun tujuan pembelajarannya. Satu, setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan menggunakan model kooperatif ya, dengan metode kerja kelompok ya, dengan permainan menggunakan permainan TGT, adapun peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, satu, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap pengembangan iptek, kemajuan iptek. Yang kedua, melaksanakan pengaruh kemajuan itu tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menunjukkan sikap santun dalam menyikapi pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itulah tujuan materi pelajaran kita hari ini ya. Di dalam sikap selektif ya, di situ dipengaruhi ada berbagai bidang. Ada 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang politik, ada bidang ekonomi, yang ketiga ada sosial budaya, yang keempat adalah pertahanan dan keamanan ya. Itu dipengaruhi oleh 4 bidang dalam pengaruh pengajuan iptek. Selanjutnya, nah, gambar apa ini? Ayo dilihat, diperhatikan gambar apa ini? Nomor 1 apa itu? Nomor 1. Nomor 1. Perusahaan asing. Perusahaan asing. Nomor 2. BUMN. BUMN. Yang ketiga gambar apa? Handphone. Handphone. Ada yang bisa menjelaskan asing itu apa sih, perusahaan asing? Saya, Bu. Ya, apa sih? Karena negara kita banyak orang asing yang menanamkan modal di negara kita sehingga mudahnya orang-orang asing menguasai perusahaan di sekitar kita. Ya, bagus. Ada yang ingin menambahkan? Ingin menambahkan? Cukup? Kalau BUMN? Saya, Bu. Oh ya, Jadi Pedia. BUMN itu badan usaha milik negara yang mempunyai sisi positif seperti terbukanya pasar internasional, terus meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, serta meningkatkan kemakmuran rakyat dan dapat menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Mana dana tambahan untuk ekonomi, jadi investor asing. Ya, bagus. Ya, selanjutnya. Gambar apa? Gambar yang ketiga? Handphone. Siapa? Apa tuh HP? Saya, Bu. Apa handphone? Handphone sekarang banyak sekali fungsinya, Bu. Salah satunya untuk berkomunikasi, jual beli, dan baca berita-berita. Ya, ada lagi. Sudah punya HP semua kan? Ya, Adril, apa? Handphone juga berguna untuk menambah wawasan ilmu, pengetahuan, dan tentang informasi di dunia luar, Bu. Ya, di dunia luar, jangankan di dalam, di dunia luar pun bisa kita jangkau ya, dalam jangkau. Terus apa lagi? Cukup? Cukup? Ya, inilah salah satu pengaruh kemajuan iptek di negara kita. Ada perusahaan asing, ada BUMN, dan ada handphone, termasuk kendaraan ya. Nah, laptop juga ya? Ya. Itu juga termasuk salah satu pengaruh kemajuan iptek kita. Sekarang ya, bagaimana cara kita? Nah, wajib seleksi. Apa maksudnya wajib seleksi? Wajib seleksi. Saya, Bu. Ya, apa? Wajib seleksi itu tuh kayak kita tuh harus menyeleksi yang benar dan yang salah, Bu. Harus membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, Bu. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menjelaskan dari pengaruh ketiga ya, seperti gambar 3 dia tadi yang Ibu sudah tayangkan itu merupakan salah satu. Nah, apa sih tugas kita? Kita wajib menyeleksi setiap pengaruh kemajuan iptek di negara kita. Ya, yang namanya pengaruh pasti ada sisi positif dan ada sisi negatif. Tugas kita apa? Kita
memilih dan memilah. Yang baik kita contoh, yang buruk tidak perlu kita contoh. Itu tugas kita sebagai warga negara yang baik. Paham? Paham ya? Ya, sekarang yang terakhir, sikap yang harus diambil. Ada 3 sikap yang harus kita ambil. Tolong bacakan, Cindy. Nomor 1, Cindy. Nomor 1. Depran, bacain Depran. Itu kurang jelas, kurang. Bacain. Adil bisa? Ada bisa membacanya? Vicky ya? Ya Vicky, nomor 1 apa Vicky? Menolak tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Artinya menolak tegas. Kita harus benar tegas menolak setiap pengaruh. Kita harus tegas baik dari segi positif maupun segi negatif. Artinya kita harus tolak mentah-mentah, itu maksudnya ya, bersikap tegas pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Selanjutnya yang nomor 2, bacakan ya Anissa. Menerima sepenuhnya tanpa disaingi terlebih dahulu. Ya, yang pertama tadi kita menolak. Yang kedua kita menerima. Menerima di sini baik segi positif maupun segi negatif tanpa kita mempertimbangkan baik buruknya pengaruh kemajuan di iptek. Kita hanya bersifat menerima. Paham? Selanjutnya yang nomor 3, sikap yang ketiga. Tolong dibaca, Pandu. Bersikap selektif dengan mengambil hal-hal positif dan membuang hal-hal buruknya. Ya, itu tadi kembali memilih dan memilah. Yang baik kita contoh, yang buruk kita buang jauh. Paham sampai sini? Paham. Oke, sekarang Ibu akan membagi kelompok ya, menggunakan kartu. Kartu ini Ibu akan bagikan sesuai dengan nomor urut kalian duduk masing-masing ya. Ada nomor 1, ada nomor 2, nomor 3, 4, ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sudah dapat kartunya masing-masing? Sudah tahu nomornya masing-masing? Sekarang tugasnya sama dengan minggu yang lalu. Sekarang kelompok yang dapat nomor 1 membentuk menjadi kelompok 1. Silakan bergabung sesuai dengan nomor urut masing-masing. Paham? Nomor 1 nomor 1, yang nomor 2 begitu seterusnya. Ya, silakan bentuk kelompok. Biasa kok. Sudah? Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Itu kelompok 3 dan ini kelompok 4. Jadi, ya, Ibu akan membagikan LKPD. Di sini ada tugas kalian ya. Tugas kalian ada di sini. Ibu bagikan satu kelompok 1. Ya, kelompok 2, 3, dan ini kelompok 4. Sekarang dibuka LKPD-nya di belakang. Oh ya, kelompok 1 itu membahas tentang politik ya, di belakangnya coba dibaca. Yang nomor 2 itu adalah
ekonomi, yang ketiga sosial budaya, dan yang keempat hukum, pertahanan, dan keamanan. Paham ya? Lihat di situ masing-masing kelompoknya. Sekarang ya dibaca dulu di situ di dalam LKPD ada materi singkatnya, tolong kalian dibaca dulu. Nanti kalian ada tugas untuk selanjutnya. Ayo dibaca dulu 10 menit. Dibaca materinya. Dibaca materinya. Di situ kan ada LKPD. Dibaca materi. Iya itu iya. Ini sikap terhadap kita. Sesuai kelompoknya boleh. Baca. Apa mering? Ini apa ini? Ini bukan ini apa ini? 10 menit ya. Dibuka, sudah dibaca? Tulis.
barisan kelompoknya masing-masing. Nih kelompok 1, baris 1, kelompok 2, ya, 3, 4. Ya, buat kelompoknya. Maju. Kelompok 1, ini 1, maju ke depan sedikit. Kelompok 1, ini 2, geser sedikit. Ini kelompok, kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, mana kelompok 4? Dah, paham kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ibu ada permainan, ya. Permainan ini namanya ada TGT, tim turnamen, tim games turnamen, ya. Ya, dalam gambar di depan, perhatikan di depan, ya. Di sini ada kelompok 1. Tadi Ibu sudah kasih membahas tentang politik, ya. Ada kelompok 2, ekonomi. Ini ada yang ketiga adalah sosial budaya. Yang keempat ada hukum dan hankam, ya. Jadi kalian di situ di dalam kertas ini di sini sudah disediakan pertanyaan sesuai bidangnya masing-masing. Jadi setiap orang maju ke depan, satu orang langsung sekaligus satu-satu, ya, sesuai bidangnya masing-masing. Dibuka di sini, di situ ada soalnya. Silakan kalian menjawabnya di luar ini. Paham? Paham ya? Paham. Sekarang maju dari barisan yang pertama. Ya, silakan sesuai masing-masing. Pena, bawa pena. Ayo. Dibuka, ada soalnya di situ, dijawab.
semua ya. Sekarang Ibu minta dari masing-masing kalian yang menulis tadi menjelaskan masing-masing di depan ya, sesuai dengan tulisannya masing-masing. Ayo yang tadi barisan ke-1 dimulai dari siapa? Ajril ya. Ajril, Yoga, silakan maju. 4 orang yang tadi menjelaskan, membacakan jawabannya masing-masing. Saya Azriel Fatahada dari kelompok 1 dan jawab nomor 1. Soal nomor 1 yaitu soalnya sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Sikap selektif kita yaitu dengan cara kita memilah yang positif dan negatif di antara politik-politik tersebut. Dengan cara salah satunya mempertahankan posisi Indonesia dalam bidang politik di kancah nasional atau internasional. Saya juga Diansyah dari kelompok 2. Sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi, yaitu mendirikan pasar domestik untuk desa. Saya Devran. Sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial, yaitu terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Oke, saya Galang Bintama untuk menjelaskan bidang hukum dan hankam. Soal nomor 1, sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang hukum dan hankam. Meningkatkan kualitas dan kuantitas militer Indonesia di bidang politik. Sudah? Sudah, Bu. Sekarang yang nomor barisan 2. Saya Lisa, saya di sini akan membacakan sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, yaitu mengembangkan demokrasi dalam segala bidang. Saya Cindy dari kelompok 2. Akan menjelaskan tentang sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi, yaitu pertanian di bidang Indonesia menjadikan mata pencarian sebagai petani. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan sikap yang selanjutnya dari bidang sosial budaya, yaitu berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Saya akan menjelaskan sikap bidang hukum dan hankam. Sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang hukum dan hankam. Mendeteksi dini adalah kejahatan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, lanjut. Saya Putra dari nomor 1 menjelaskan tentang bidang politik dan soal sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, yaitu menegakkan supremasi hukum. Saya Deva Jayati menjelaskan sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri dan tidak menggunakan bahan impor dari luar negeri. Saya Farel dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan dari sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya, dapat memanfaatkan penggunaan iptek. Saya Bayu dari kelompok 4 menjelaskan sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang hukum dan hankam, meningkatkan keamanan semesta. Sudah? Sudah, Bu. Yuk, yang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Bintang. Waalaikumsalam.
Sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, yaitu membangun pertumbuhan penduduk Indonesia di internasional. Nadi Nursianto. Sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Diadakan perekonomian yang orientasikan pada kesejahteraan rakyat. Saya Astika dari kelompok 3. Sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya, yaitu menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Saya Bernasada dari kelompok 4. Sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang hukum dan HAM, yaitu peningkatan teknologi satelit. Sudah, Bu? Sudah. Nah, yuk kelompok yang terakhir nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedi Arianti dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tentang sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Jawabannya adalah mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Saya Siti Rania dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pertanyaan sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Tidak terpengaruh pada badan-badan multilateral seperti pada WTO dan Bank Dunia. Saya Pindora Firdaus dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Jawabannya itu menggunakan dengan hal-hal yang positif. Saya Mirza dari kelompok 4 akan menjelaskan pertanyaan sebutkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang hukum dan HAM, yaitu melakukan kerjasama dengan negara lain. Sudah cukup? Cukup. Ya, kembali ke barisan masing-masing. Barisan masing-masing. Ibu akan koreksi, ya. Ibu akan koreksi, ya. Sekarang kita sama-sama. Kita koreksi dari kelompok 1. Sebutkan sikap positif pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Jawabannya yang pertama, mempertahankan atau posisi Indonesia dalam bidang politik dalam kancah nasional maupun internasional. Betul jawabannya? Betul. Yang kedua, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Betul apa salah? Betul. Betul. Menegakkan supremasi hukum. Betul. Salah apa betul? Salah. Membangun pertumbuhan penduduk Indonesia di internasional. Salah. Salah apa betul? Salah. Mengaktifkan masyarakat sipil di arena politik. Betul. Dah, nanti kita hitung skornya. Sekarang untuk ekonomi. Di bidang ekonomi, sikap selektifnya yang harus kita sikapi dalam bidang ekonomi yang pertama, mendirikan pasar untuk desa. Salah apa betul? Betul. Salah, Bu. Salah apa betul? Pertanian penduduk Indonesia menjadikan mata pencaharian sebagai petani. Salah. Betul apa salah? Betul.
menggunakan bahan impor dari luar negeri. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kekuasaan rakyat. Salah apa betul? Betul. Betul. Terus tidak terpengaruh pada badan-badan multilateral seperti WTO. Betul. Sekarang sosial budaya. Terbukanya terhadap meningkatkan kemajuan iptek. Betul, Bu. Salah apa betul? Betul. Salah apa betul? Betul, Bu. Jelas salah, Wi. Dua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Salah. Betul nggak? Salah. Betul apa salah? Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Salah apa betul? Salah. Salah apa betul? Betul, Bu. Terus yang keempat, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Betul apa salah? Apa betul? Salah. Betul, Bu. Betul. Salah, Bu. Betul. Ya. Lanjut. Dapat menggunakan yang terakhir, dapat menggunakan perkembangan iptek menggunakan dengan hal-hal yang positif. Salah betul. Salah. Betul apa salah? Yang ngomong Pak. Yang pertama, Meningkatkan kualitas. sikap selektifnya yang pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas militer Indonesia. Betul apa salah? Salah apa betul? Yang kedua, mendeteksi dini adanya kejahatan. Betul. Betul. Nomor 3, meningkatkan keamanan semesta. Betul. Betul. Salah apa betul? Salah apa betul? Nomor 4, peningkatan teknologi satelit. Salah apa betul? Salah apa betul? Yang keempat, melakukan kerjasama dengan negara lain. Betul. Sekarang kita hitung skornya. Betul dikali 20. 2. 50. Ini betul. 1, 2, 3, 6. Satu, 2, 3, 60.
20. 1, 20. Jadi yang nilai tertinggi di kelompok 3 bidang sosial budaya dengan nilai 80. Yang kembali di barisan kelompoknya masing-masing. Sudah? Ya? Sekarang Ibu akan buka untuk sesi pertanyaan antar kelompok tanya jawab. Jadi kelompok yang lain ya, ada yang bertanya, Bu, saya ingin bertanya dari kelompok yang ini ya. Yang kelompok 2 misalkan mau bertanya di kelompok 4, silakan kelompok 4 untuk melakukan tanya jawab. Paham? Paham. Yuk, siapa yang mau mulai duluan? Siapa yang ingin memulai duluan? Menuju kelompok siapa? Ayo. Pertanyaan. Ya. Kami dari kelompok 1 yang bertanya ke kelompok 2. Kapan paham liberal mulai dikenal atau diberlakukan lagi? Kapan? Mulai kapan paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia? Tulis. Ulang. Mulai kapan? Ulang. Diulangi. Pelan-pelan. Mulai kapan paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara luar? Dianut negara-negara di dunia. Udah. Ada? Mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Tampung dulu. Oh, tampung dulu ya. Biar kasih mereka waktu untuk mencari jawabannya. Ayo, kelompok yang lain ada yang bertanya lagi? Saya, Bu. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4 tentang mengapa bangsa Indonesia mengambil sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Mengapa bangsa Indonesia mengambil sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek? Ada lagi yang ingin bertanya di kelompok 4 atau kelompok sebaliknya? Kelompok 4 ingin bertanya balik kepada kelompok yang lain. Ayo. Ayo, mau disambung dulu pertanyaannya? Sambung dulu pertanyaannya? Ya udah. Ayo, kalau mau yang lain atau ingin balik tanya nggak apa-apa. Jadi nggak mesti dari karena kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2, boleh juga kelompok 2 menanyakan juga kepada
pada kelompok yang lain. Yuk, persilakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 4. Apa dasar dari hukum HAM? Berdasarkan apa HAM itu? Di kelompok 1 bertanya lagi pada hukum dan HAM bidang kelompok 4. Apa pertanyaannya? Diulangi. Apa yang menjadi dasar atau landasan HAM? Apa yang menjadi landasan HAM? Bolehkah kelompok 4 memberikan pertanyaan juga pada kelompok yang lain? Boleh. Ada yang mau tanyakan? Ada yang ditanyakan? Di kelompok mana? Izin bertanya dari kelompok 2 untuk kelompok 3. Berdiri sini. Bertanya dari kelompok 2 untuk pertanyaan ke kelompok 3. Dari kelompok 2 bertanya pada kelompok 3. Sebutkan kehidupan sehari-hari atau perubahan nilai dari kemajuan iptek. Sebutkan keseharian dan perubahan nilai dari kemajuan iptek. Dari kemajuan iptek. Boleh satu pertanyaan lagi. Sepertinya politik belum dapat pertanyaan dari kelompok yang lain. Boleh? Kalau yang lain ingin memberikan pertanyaan, biar yang lain sambil menampung. Ayo. Ada yang bertanya? Ke kelompok 1 kan belum dikasih pertanyaan. Ayo. Ada? Satu, ada pertanyaan lagi. Cukup ya, selesai pertanyaan ini kita nanti untuk sesi menjawab dari masing-masing kelompok tadi yang sudah diberikan dari kelompok lain ya. Sekarang, Pindo dari kelompok 3 bertanya kelompok pada siapa? Tanya pada kelompok 1 tentang Bertanya pada kelompok 1. jelaskan bagaimana seharusnya sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Jelaskan Bagaimana seharusnya sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Sudah bisa dipahami? Tadi yang ini sudah siap untuk menjawab? Sudah siap dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan ada yang menjelaskan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mulai kapan paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia? Mulai abad ke-20. Mulai abad ke-20. Bagaimana tanggapannya? Lalu siapakah yang mengompori atau yang mengeluarkan paham liberal tersebut? Ayo diskusikan. Menambahkan, ada yang menambahkan?
Adam Smith. Tokohnya adalah Adam Smith. Adam Smith. Ya, bagaimana Adril? Cukup? Cukup. Beri aplaus. Kelompok 2 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ayo, sekarang kelompok menjawab. Ayo, ini sudah siap? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Jelaskan bagaimana sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Untuk sikap tanggung jawab pengembangan iptek itu, kita kan sebagai remaja nih. Jadi kita itu harus berani memilah untuk hal-hal yang baik dan buruk dari pengembangan iptek itu sendiri. Itu sisi tanggung jawabnya. Ya, bagaimana? Cukup? Cukup. Cukup. Ya, beri aplaus untuk. Terus, selanjutnya. Yang lain? Adakah yang bisa membantu? Membantu. Pertanyaannya bisa diulangi, nak? Mengapa bangsa Indonesia mengambil sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek dari kelompok 3? Supaya dengan bersikap selektif dalam menghadapi kemajuan iptek dalam berbagai bidang. Ayo, tadi pertanyaan dari kelompok 3 ya. Pertanyaan kelompok 3 sudah dijawab oleh kelompok 4 ya. Bagaimana kelompok 3? Sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup. Kelompok 4. Kelompok 4 sudah. Ayo, ada yang bisa membantu? Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Ayo. Ayo. Ayo sudah. Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ekonomi ya? Ekonomi kepada kelompok sosial budaya. Ayo, apa pertanyaannya tadi? Sebutkan kehidupan keseharian dan perubahan nilai dari kemajuan iptek. 1. Dapat membiasakan untuk berperilaku yang baik dan juga saling tolong-menolong kepada sesama. 2. Dapat menegakkan supremasi hukum. 3. Dapat memegang teguh pada konstitusi dan juga dasar negara. 4. Dapat bersikap yang kritis kepada perubahan iptek yang telah terjadi. 5. Dapat mengikuti, mendukung, dan juga terbuka kepada perkembangan dari iptek. Sekian. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan dari kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 4. Ya, menjawab dari kelompok 1. Perhatikan Apa yang menjadi landasan HAM? Yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. ya, beri aplaus untuk kelompok 4 menjawab pada nomor 39. Ya, ayo. Cukup? Cukup ya? Cukup. Dah, sekarang biar tambah semangat karena semakin siang tambah ngantuk ya, tambah ngantuk, tambah lapar. Sekarang
Saya, Bu. Ya, Rangga, Pak Rangga. Kesimpulan dari materi kita hari ini itu, Bu, kita setiap remaja harus menyaring setiap kemajuan iptek yang kita lihat dan jangan sampai kita termakan hal-hal yang membawa kita ke hal yang lebih buruk, Bu. Ya, jangan sampai kita terbawa pada hal yang buruk. Yang lain, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Yang lain? Yang lain? Saya, Bu. Ya, Nisa? Jadi kesimpulan dari pelajaran ini, sikap selektif itu adalah sikap yang memilih dan memilah hal-hal yang positif, kita ambil yang negatif tidak perlu ditiru. Ya, jadi kita harus memilih dan memilah dari setiap pengaruh ya. Yang ketiga, ada yang menambahkan satu lagi dari kesimpulan menurut teman-temanmu tadi. Ada yang menambahkan? Saya, Bu. Oh ya, Fedia. Jadi kesimpulannya dengan memahami sikap selektif, jadi kita tuh harus tahu, Bu, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan. Yang tidak boleh kita lakukan. Yuk, terima kasih kepada yang sudah membantu Ibu ya, membantu Ibu dalam memberikan kesimpulan. Sekarang Ibu akan memberikan lembar penilaian ya. Lembar penilaian ini sebagai ya sampai mengukur pengetahuan kalian sebatas mana. Ini setiap satu orang satu ya wajib mengisi soal dalam bentuk pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Yuk, silakan.
Sudah? Sudah, Bu. Tulis nama jangan lupa. Ditulis namanya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, kumpulkan di depan. Kumpulkan hasilnya. Sudah semua? Sudah. Baiklah, selesai sudah materi kita hari ini ya.
Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat, ya, dapat bermanfaat, dan kita sebagai remaja, apalagi kalian menjadi masa remaja, pandai-pandailah kalian menyikapi setiap pengaruh kemajuan iptek di negara kita baik dalam berbagai bidang, ya. Kita harus pandai-pandai memilih. Kalau yang membawa dampak keburukan tidak perlu kita contoh. Paham ya? Yang perlu menyeleksi dari sikap selektif ini tadi. Sudah? Ada pertanyaan untuk Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup? Cukup. Ya, sekarang ya, Ibu akan menanyakan. Karena tidak ada yang bertanya, maka Ibu yang bertanya. Ya, pertanyaan Ibu, bagaimana pelajaran Ibu hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Membuat kalian sedih? Tidak. Apakah membuat kalian bosan dengan pelajaran Ibu? Tidak. Bersiap-siap untuk pulang, ya, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Semua siap? Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan untuk pulang, baris. Mulai. Ya.